Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, besok sudah tahun 2024, sahabat Bob. Bagaimana langkah Inter ke depan dan bagaimana 2023 dilewati oleh Inter, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sebelum kita berbicara perjalanan 2023 Inter, kita mengucapkan selamat dulu buat Di Marco, Darmian, dan Mkhitaryan yang sudah memperpanjang kontrak di Inter. Di Marco diperpanjang kontrak sampai 2027, Darmian 2025, dan Mkhitaryan 2026, sahabat Bob. Ini adalah pilar penting Inter, ya, lini tengah, sayap kiri dan sayap kanan, bahkan central back. Ini luar biasa, sahabat Bob. Jadi, walaupun kita imbang kemarin melawan Genoa, kita tetap menjadi kapolista karena Juventus tadi mengalahkan asuhan Jose Mourinho 1-0 dan juga kakak tiri kita mengalahkan Sassuolo juga 1-0. Jadi, selisih poin kita dengan Juventus ada 2, dengan Milan 9 poin. Sekarang Inter hanya tinggal fokus bagaimana terus mempertahankan kapolista. Mau selisihnya 2, 5, yang penting tetap di atas, sahabat Bob. Nah, itu sedikit bicara tentang Serie A. Dan bagaimanapun Serie A ini luar biasa gitu loh. Kita lihat kalau sahabat Bob yang ngikutin Liga Premier Inggris, sekarang antara Liverpool dengan Aston Villa sama-sama bernilai 42 poin, sahabat Bob. Di bawahnya ada siapa ya kemarin ya? Ada Liverpool, Aston Villa, bahkan Manchester City di peringkat 3, Arsenal sekarang berada di peringkat 4. Padahal dia lama sekali di atas. Jadi memang perlu konsistensi ya. Jadi Liga Italia ini udah sama kayak Liga Premier. Jadi benar-benar sangat ketat dan kita berharap semoga Serie A benar-benar kembali pamornya dan bisa menguasai kembali Eropa, sahabat Bob. Nah, itu sedikit tentang bicara Liga Italia perbandingan dengan Liga Premier dan bagaimana perkembangannya. Sekarang kita berbicara apa yang dibilang Di Marco setelah perpanjangan kontrak. Senang memperbaharui di klub hatiku, ya, kata Di Marco, ya. Jadi ternyata Di Marco yang mendorong untuk perpanjangan kontrak, begitu juga klub. Jadi dua-duanya. Jadi mereka sudah bekerja beberapa minggu untuk menyelesaikan kesepakatannya seperti apa. Dan ternyata semua sudah menjadi nyata. Saya sangat senang bisa bergabung dengan klub yang saya cintai, kata Di Marco. Saya senang karena saya adalah perpanjangan yang saya dorong dan juga klub. Di Marco, saya senang dengan pencapaian saya sendiri, namun tujuan tim lebih penting. Saya senang yang dicapai oleh tim. Mari berharap kita bisa mempertahankannya. Mengenai perannya dalam menyambut pemain baru seperti Marcus Thuram, Di Marco mengatakan, itu adalah peran yang selalu saya coba miliki di semua tim yang pernah saya bela. Saya senang bisa menyambut Marcus. Memang benar saya orang pertama yang menulis surat kepadanya. Saya sebenarnya sudah menunggu selama 2 tahun. Karena saya sudah mengenalnya sejak bermain bersama tim nasional muda kita. Tentang hubungan dengan penggemar, Di Marco, sudah banyak momen indah yang kami lewati bersama. Jika saya harus menyebutkan satu-satu, pastikan adalah final Coppa Italia yang kami menang melawan Juventus, bernyanyi bersama mereka setelahnya. Jadi ya kita tunggu aja. Semoga nanti di Scudetto, ya, Liga Champion kembali, Di Marco bisa memenangkan dan fans Nerazzurri akan menyanyikan bersama dengan Di Marco. Selamat Di Marco, semoga terus langgeng dan awet di Inter, memberikan kontribusi dan semoga nanti melawan Verona Anda sudah bermain karena kita butuh Di Marco ya. Nah, selain Di Marco ya, pemain Italia lainnya adalah ini yang pemain yang menurut gua yang sangat extraordinary, luar biasa. Mkhitaryan Darmian. Inter telah memberi saya banyak, bangga tetap menggunakan seragam ini. Darmian resmi menandatangani kontrak baru sampai 2025. Itu berarti Darmian
berada di Inter selama 5 tahun ya, luar biasa ya. Ini dia pernah bermain di MU, Torino, Parma ya. Jadi semakin hari semakin gacor ya. Saya sangat bangga dengan perpanjangan waktu ini. Memakai seragam ini lebih lama lagi. Saya sangat senang mendapat kepercayaan dari semua orang, staf, rekan, satu tim saya, dan para penggemar. Darmian merefleksikan, saya selalu yakin dengan kemampuan saya. Saya selalu berusaha memberikan segalanya sejak hari saya tiba. Darmian merupakan kebanggaan bagi saya bisa melihat kepercayaan, pengorbanan, dan usaha terbayar dari klub. Mengenai kualitas terbaik, Darmian mengatakan bahwa dirinya merasa dapat diandalkan, rajin, dan fokus. Wow, ini ternyata kekuatan Darmian ya. Inter telah memberi saya banyak hal. Ini memungkinkan saya memenangkan banyak trofi. Saya berharap untuk terus melakukan doping di masa depan. Yang penting adalah memiliki tekad yang tepat dan selalu maju ya. Selamat sekali lagi Darmian, semoga terus memberikan kontribusi dan tidak ada habisnya energinya, sahabat Bob. Nah, ini sekarang kita berbicara Hendrik Mkhitaryan. Ini pemain luar biasa, jadi memang 3 orang yang diperpanjang kontrak sama Inter ini memang kontribusinya sangat luar biasa. Dan kita sangat bersyukur mereka masih terus melanjutkan dengan Inter. Saya berharap momen terbaik saya masih akan datang. Itu yang dikatakan Mkhitaryan ya. Terlepas dari kenyataan bahwa mantan pemain Arsenal, MU, Borussia Dortmund sudah berusia 33 tahun waktu join. Sekarang dia sudah berusia 34 tahun ya. Menjadi pemain vital dalam upaya Inter meraih gelar Serie A. Namun dari sudut pandang sang pemain, ia berharap ini hanyalah permulaan. Wow, ya. Saya telah mengalami banyak momen indah. Tetapi saya ingin yang terbaik tetap ada dalam beberapa tahun ke depan. Artinya dia berharap yang terbaik, ya mungkin kita bisa mendapatkan Liga Champion di Serie A, ya. Saya memiliki tujuan besar bersama Inter. Saya tidak ingin bicara terlalu banyak sekarang, tapi saya harap bisa bicara nanti, ya. Saya masih berkembang dan saya tidak berniat untuk berhenti. Saya akan berkembang lebih banyak setiap hari, setiap menit. Hal terbaik adalah belajar setiap hari. Dari rekan satu tim saya, dengan berlatih dan bermain bersama mereka, dan berkembang setiap hari. Mengenai cinta dari fans, Miki, itu sangat berarti. Itu berarti Anda telah memberikan sesuatu kepada tim ini, dan bekerja keras. Tapi saya tidak ingin berhenti, kata orang Armenia ini. Saya ingin maju dan membuat fans Inter semakin bangga. Ya, kita tunggu kontribusinya. Semoga nanti di tanggal 6 lawan Verona, Inter benar-benar peak performance kembali. Ya, apalagi menyambut tahun baru. Ya, you pasti punya harapan baru dan terus membuat Inter semakin kuat. Nah, Inter Milan memperpanjang kontrak si Mkhitaryan tepat waktu untuk mempertahankan manfaat keputusan pertumbuhan. Ya, kita tahu aturan baru ini akan diberlakukan di awal tahun. Ya, pemain asing yang bermain di Serie A itu akan mendapat potongan pajak. Nah, sekarang Mkhitaryan tetap menerima 3,9 juta bersih, sahabat Bob, ya, dengan perpanjangan kontraknya sebelum 2024. Jadi ini bagus strategi Inter dan Mkhitaryan juga pasti happy ya. Tetapi memang di kontrak sampai di 2025 Inter punya hak untuk memutus kontrak, tetapi memberikan denda penalti. Jadi Inter mendapat penalti, harus membayar Mkhitaryan. Ya, semoga Mkhitaryan terus sampai 2026. Jadi kita pun happy dan terus mempunyai pemain-pemain seperti mereka. Sedikit kita berbicara pahit dan manis di 2023 ya. Karena memang 2023 hari ini adalah hari terakhir, sahabat Bob. Jadi kita akan menyambut 2024 ya. Setelah final Liga Champions menjadi pergolakan besar di bursa transfer musim panas ya. 12 pemain meninggalkan Inter ya. 12 orang datang menggantikan mereka. Tim berpenampilan baru telah menemukan keseimbangan yang tepat. Ya, Inter saat ini berada di puncak klasemen, ya, berjarak 2 poin karena Juventus tadi menang melawan Roma. Ya,
Eh, Namun hasil imbang melawan Genoa kemarin menjadi pengingat bahwa Inter harus mempertahankan level tertingginya di sisa musim ini atau berisiko membiarkan Juventus mengambil alih. Sementara itu Inter berada di babak sistem gugur Liga Champion. Namun mereka tersingkir di Coppa Italia pada saat pertama kali ya. Ini merupakan tahun yang penuh pasang surut. Kini mereka bertujuan untuk melanjutkan bagian terbaiknya pada tahun 2024 sambil menghindari beberapa kendala. Semoga di 2024 itu Inter terus mempertahankan momentum menangnya dan kita berharap benar-benar jangan sampai kesalip dari bawah ya. Itu harapan kita sebagai fans ya sahabat Bob. Ini luar biasa 2024 akan datang. Nah, ternyata kita tahu ya, kalau yang mengamati sedikit Liga Premier, kalau gue memang suka Liga Premier dan gue senangnya MU ya. Ini kalau gue berbicara Liga Premier. Nah, ternyata sahabat Bob kemarin Arsenal begitu kencang larinya dan bahkan selisih poinnya di bawah itu 9 atau berapa. Sekarang mereka ada di peringkat 4. Tapi apa yang terjadi? Ya, Arsenal sedang mencari striker di pasaran menurut Daily Express. Sebagai alternatif dari pemain Inggris Ivan Toney dari Brentford, pemain Nigeria ya Osimhen dari Napoli dan Victor Boniface ini dari Bayer Leverkusen dan diikuti serta pemain Argentina Lautaro Martinez. Ya ternyata Arsenal juga terus mengamati ya karena memang mereka butuh striker ya karena bagaimanapun yang banyak mencetak gol di mereka adalah gelandang ya. Jadi mereka berharap dan semoga jangan mau nanti Lautaro ke sana ya, tetap aja di Inter ya. Itu sedikit dari Arsenal. Nah, bagaimana perkembangan kelanjutan Buchanan? Tajon Buchanan sangat dekat dengan Inter. Menurut apa yang ditulis Gazzetta dello Sport, meskipun ada perubahan cakrawala dan keputusan pertumbuhan, klub Steven Zhang telah memutuskan untuk menyelesaikan operasi dan akan melakukan penutupan diperkirakan akan terjadi di malam tahun baru. Ya nanti ya, malam ini akan terjadi transaksi Tajon Buchanan. Semoga aja berarti besok dia bisa diresmikan menjadi pemain Inter, sahabat Bob ya. Ini luar biasa, semoga Tajon Buchanan memang kita butuh tambahan di sayap kanan. Karena berasa banget kemarin ya, Dumfries juga belum bisa karena baru aja sembuh dari cedera. Nah, ini juga sedikit Augome semakin jauh dari Inter. Pindah ke Sevilla selangkah lagi ya. Sangat sedikit ruang di musim ini buat Augome. Setelah pinjaman tahun-tahun sebelumnya dan membawa pergi dari Milan lagi. Menurut apa yang diberitakan oleh Spanyol, khusus surat kabar ABC de Sevilla, transfer sang pemain ke Sevilla hanya masalah waktu. Ya, tim Andalusia telah mengajukan proposal peminjaman hingga Juni dengan hak penebusan ditetapkan senilai 10 juta dari Inter. Ya, semoga aja dia sukses di sana dan kalau memang Sevilla memang pengen mempermanenkan, silakan aja. Berarti Inter bisa mendapatkan 10 juta dari penjualan Augome ya. Sayang sekali ya pemain muda ini bagus sebenarnya, tapi ya gimana lagi ya. Karena memang pemain-pemain tengah Inter terlalu banyak ya. Ini juga sahabat Bob, kalau kita berbicara, tadi kita bicara Tajon Buchanan, sekarang kita berbicara tentang Zielinski ya. Berita di lini depan Zielinski, pemain Polandia itu tidak bermaksud membuka kembali diskusi untuk perpanjangan kontrak dengan Napoli. Jadi tidak akan ada lagi kesepakatan. Berarti besok Januari dia sudah bisa membuat prakontrak dengan klub yang akan membeli dia dengan free. Ya, Nerazzurri memutuskan untuk memberikan tawaran yang besar, kompensasi di atas meja untuk mengontraknya pada bulan Januari. Ya, jadi kita lihat sahabat Bob, kalau memang Inter apakah butuhnya di Januari atau di akhir musim, kita lihat ya. Tapi yang jelas kemungkinan Inter akan membawa dia dengan free transfer. Ini akan makin kuat ya kalau Inter mendapatkan Zielinski. Apalagi Stefano Sensi, Klaassen juga segera akan pergi ya, karena mereka juga tidak mendapatkan tempat. Nah, ini berbicara sedikit tentang Dragusin ya. Ini pemain ternyata Radu ya. Satu kampung sama kiper kita Radu ya. Ini Radu Dragusin ya. Ternyata usia masih 21 tahun. Ini luar biasa ternyata ya. Ini sedikit agentnya Hotspur terkait back Genoa. Dia incar klub seperti Inter dan AC Milan. Ya, Dragusin sedang menikmati musim yang paling menarik ya. Ternyata
Dia dulu sempat masih kecil ya, belasan tahun berada di Juventus. Terus dia juga sempat bermain bersama Sampdoria, Salernitana, dan sekarang dia ada di Genoa. Dan dia mendapatkan keinginan dia. Ya, pemain berusia 21 tahun tampak siap sepenuhnya untuk hidup di papan atas. Hal itu menyebabkan banyak minat transfer, tidak mengherankan Liga Premier seperti Hotspur, Arsenal, MU, termasuk tim yang dilaporkan menganggap pemain Romania itu sebagai target. Dragusin menampilkan performa luar biasa melawan Inter. Dia bahkan mencetak gol pertama musim ini untuk menyamakan kedudukan. Agen Dragusin, menurut pendapat saya, jika dia meninggalkan Genoa, dia harus melakukan untuk papan atas. Saya berbicara tentang salah satu 5 atau 6 tim teratas di Premier, atau tim papan atas Italia seperti Inter atau Milan. Saya menyebut nama ini sebagai contoh, belum lagi mereka tertarik. Namun ini adalah papan atas dan kami akan sangat senang jika mereka tertarik. Mereka juga membenarkan, Mania juga membenarkan ada klub Italia yang tertarik padanya. Kita lihatlah, Dragusin ini bagus ya, kalau menurut gua dia bisa bermain di tengah dan juga bisa bermain di kanan. Jadi cocok sebagai penggantinya Acerbi nanti ya, kalau Acerbi sudah pensiun ya. Tapi kita lihatlah siapa yang bisa mendatangkan Dragusin, Inter atau tim-tim lain. Nah, dan Inter juga belum ada menyatakan minat buat dia. Ini kan baru kata agennya ya, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob ya, nanti di lawan Verona kemungkinan si Lautaro Martinez tidak akan menjadi starter. Dia akan masuk sebagai pemain pengganti ya. Dia lagi berusaha untuk mempercepat penyembuhan dia. Dan begitu juga di Marco. Ya, semoga cepat sembuh dan bagaimana kita tinggal menunggu Cuadrado aja nanti ya. Cuadrado kemungkinan April setelah habis operasi. Ini yang sedikit yang dibahas oleh Biasin sebelum penutupan tahun 2023. Dia harus memenangkan Scudetto. Kita semua tahu jalannya adalah yang benar. Selama tahun 2023 ya kita tahu bagaimana perjalanan Inzaghi dengan tim. Ya, menyerahkan, menjual Lukaku, Dzeko, Skriniar, Onana, dan lain-lain. Tapi Inter, kelompok ini melakukan keajaiban sampai-sampai para kritikus mulai mengucapkan mantra. Inter harus memenangkan Scudetto. Inzaghi harus memenangkan Scudetto. Itu mantranya. Jadi izinkan saya dalam tulisan kecil, ini Biasin ya, berbicara tentang Simone Inzaghi yang kurang dari setahun yang lalu sangat sedikit untuk mengkonfirmasi. Banyak yang akan melakukan torpedo dan hampir dia hampir dipecat. Tetapi tidak ada manajemen ingin memecat dia. Dan bagaimana dia yang membuntuti Napoli kemarin di bawahnya 10 poin ya di bawah ya. Ia mengubah kualifikasi 16 Liga Champions menjadi tugas dan tidak lagi sebuah perayaan prestasi. Ya, tapi dia harus menangkan Scudetto. Dia membawa harmonisan ke ruang ganti ya, tapi dia harus menangkan Scudetto. Dia tidak pernah meninggikan suaranya dan selalu membela semua para pemainnya. Tapi dia harus menangkan Scudetto. Itu. Merespon dengan fakta terhadap serangan media di bulan Maret. Tapi dia harus memenangkan Scudetto. Dia membiarkan serangan-serangan yang tidak pantas untuk dilepas dari pundaknya. Tetapi dia harus menangkan Scudetto. Dia memimpin grup ini untuk memainkan final Liga Champions. Yang benar-benar tidak terduga pada saat yang sama. Tapi dia harus memenangkan Scudetto. Pada yang sama mengizinkan kasir Appiano Gentile menghitung ratusan juta uang yang dikumpulkan. Dan penting untuk membantu setelah sekian lama berada di pasar berbiaya tinggi nol. Tidak ada alasan untuk melompat ke girangan. Namun mengingat apa yang terjadi hingga akhir tahun sebelumnya, ini adalah sebuah revolusi nyata yang dilakukan oleh Inzaghi. Tapi dia harus menangkan Scudetto. Memang benar, dia harus meraih Scudetto. Dia mengetahuinya. Semua orang mengetahuinya, jalannya. Jika boleh, saya katakan demikian. Bahkan setelah hasil imbang sangat melelahkan adalah jalan yang benar. Pasti ya. Selamat tahun baru buat para sahabat Bob, Interisti seluruh di dunia ya. Kita nikmati dan terima kasih dukungannya terus terhadap channel gua, Bung Bob. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih terus dukungan dan komentar-komentarnya. Karena tanpa itu tidak ada Bung Bob, sahabat Bob. Jadi kita sambut tahun baru ini, 2023 akan kita lepas. Dan ini akan menjadi sejarah. Dan ini 2024 kita akan
song-song dengan harapan yang baru, keinginan yang baru, impian yang baru, dan mencapai ya hidup yang lebih baik, sahabat Bob. Dan kita tetap mendukung Inter, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.